bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatan Good Channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perenungan kita pada hari ini, Selasa 10 Januari 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, jadikanlah hatimu tempat persemaian Tuhan, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Doa kita pada hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Gordiana, PRR. Renungan akan dipersiapkan oleh Suster Maria Salva, PRR, dan akan dibawakan oleh Suster Maria Magda, PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi Siris Paracletus Sanctis Emiliorum Dei, Fonsibus Signis Caritas et Spiritualis Unctio, tu septiformis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas cultura, turite promissum Patris, sermone ditas cultura. Ascendeo sensibus in funde amore in corribus, in firma nostri corporis verbum de firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium, doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Maha Pengasih, syukur dan pujian kami haturkan ke dalam hadirat-Mu untuk segala rahmat dan berkat yang kami terima dari kemurahan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu ke dunia yang membawa keselamatan untuk hidup yang abadi. Kami mohon, mampukanlah kami untuk senantiasa membawa damai
dan berkat bagi sesama yang kami jumpai dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari gangguan roh jahat yang akan menjatuhkan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, hari ini kita akan disuguhkan dengan sebuah tema yang sangat menarik, yakni jadikan hati kita sebagai tempat bersemayam Tuhan. Ada sebuah kisah nyata dalam kehidupan kita yang sering terjadi, di mana ada seorang papa yang ingin agar keluarganya hidup mewah dan ingin membahagiakan keluarganya. Namun dia sendiri malas untuk bekerja. Karena banyaknya tuntutan dan kebutuhan dari anak-anaknya, dan juga kebutuhan keluarga yang semakin banyak, maka salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan mencari orang pintar agar memudahkannya dalam mendapatkan uang. Segala macam ilmu sihir, ilmu gaib dan sebagainya ia kuasai, dan apa yang diharapkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya pun tercapai. Namun ada sesuatu yang berbeda, di mana tidak adanya kebahagiaan dan juga keharmonisan yang ada dalam keluarga ini. Justru yang ada hanyalah kebencian, kemarahan, percecokan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Itu yang sering terjadi menerus dalam kehidupan mereka. Semuanya ini dikarenakan keluarga ini telah dikuasai oleh roh jahat. Para sahabat yang terkasih, Yesus datang untuk menyerukan pertobatan. Ia membawa kabar sukacita dan harapan. Hari ini dalam Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus menunjukkan kuasanya atas kegelapan yang selalu menjerat kita umatnya. Diam, keluarlah daripadanya. Ungkapan Yesus ini menunjukkan kuasa dan kewibawaan ilahi yang ia miliki. Yesus tidak hanya datang untuk berkuasa atas manusia, tetapi roh-roh jahat pun ia taklukkan. Ia tidak menginginkan kita umatnya terjerat dan selalu dikuasai oleh roh jahat, tetapi ia mengharapkan agar kita hidup dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Para sahabat yang terkasih, jadikanlah hati kita tempat untuk bersemayamnya Tuhan. Jangan kita membiarkan kekuatan lainnya yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita.
dengan perlindungan Tuhan, kita akan dibebaskan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, karena Tuhan lebih berkuasa atasnya. Maka sebagai umat beriman, pertama, kita perlu percaya bahwa Tuhan berkuasa atas diri kita. Yang kedua, kita harus menghindari apapun yang berkaitan dengan roh jahat atau kekuatan iblis. Apapun kesulitan dalam hidup yang kita hadapi, janganlah berlari kepada kekuatan iblis untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Apalagi menggunakan kekuatan iblis untuk menghancurkan kehidupan dan kegembiraan orang lain, atau menyusahkan kehidupan orang lain karena ego yang kita miliki. Mari kita menyadarkan diri, kita bersihkan hati dan menjadikan hati kita sebagai tempat yang layak untuk Tuhan bersemayam. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang menderita sakit oleh karena perlakuan sesama manusia yang tidak adil, semoga Engkau tetap meneguhkan dan menguatkan mereka dengan cara-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kehilangan pekerjaan dalam hidup mereka, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memberikan jalan keluar yang terbaik untuk hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi anak-anak yang kehadirannya ke dunia tidak diinginkan oleh kedua orang tua maupun keluarganya, semoga Engkau menghapus segala salah dan dosa mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.